Oke. Negeri 3 Umbura Tunggai Barat. Sebentar, tolong kita dengar secara langsung, dan kalau ada hal-hal yang mungkin saja kita tidak pahami, nanti bertanya kepada Bapak Ibu di sini. Kepada Ibu Kabid untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan kita. Yang kami hormati juga Bapak Ibu narasumber yang sudah hadir serta teman-teman semua dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan yang saya cintai adik-adik semua dari SMP 3 Umbura Tunggai Barat. Saya buka kegiatan ini dengan resmi. Kita memulai kegiatan dengan doa, dan saya meminta kesediaan dari Bapak Kepala Seksi Bapak Anton untuk memimpin kita dalam doa. Bersyukur kami datang ke hadapan hadirat-Mu Bapa, itu besar kasih dan penyertaan-Mu yang telah mengantar kami di tempat ini dengan selamat. Terima kasih Bapa. Sebentar Bapa kami memulai kegiatan, sertai kegiatan dari awal hingga akhir Bapa, hingga kegiatan ini berguna bagi anak-anak di tempat ini. Tepuk pagi, siang, malam. Oke, satu kali lagi sebelum masuk ke KKB ini punya materi. Tepuk pagi, siang, malam. Oke, nanti baru KKB yang kasih untuk kita semua fokus. Terima kasih untuk Dinas Sosial yang memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi di SMP Negeri 3 Umbura Tunggai Barat. Kemudian yang berikut, pagi ini kalian tahu saya sangat bahagia, senang sekali bisa berdiri di depan anak-anak yang hebat. Tapi saya ingin menyampaikan materi terkait dengan peran anak dalam mencegah anak berhadapan dengan hukum. Sepanjang saya menangani kasus anak, ada 2 poin penting yang saya dapatkan. Yang pertama, perbuatan anak itu adalah produk dari apa yang anak terima. Dan yang kedua adalah anaklah yang memilih untuk melakukan tindak pidana. 3 orang anak dengan 2 orang guru. Oke, saya bagi-bagi uang. Dengan kamu satu. Di depan saya sudah ada berapa orang? 6 orang ya. Saya sebut sebagai kantong ajaib. Kosong ya? Lihat kosong? Pasti karena ibu guru kosong? Pak guru? Oke, mereka yakin kosong. Saya tutup kembali. Kemudian kita kasih masuk uang-uang tadi ke dalam kantong ini. Silakan kasih masuk uang yang berharga itu kalian sudah terima, kasih masuk di dalam kantong aja ini. Kasih masuk baik-baik. Kasih masuk lagi. Yakin ya semua sudah kasih masuk? Silakan, terima kasih. Yang sudah kalian dapatkan, kasih masuk di kamu punya otak dengan hati itu yang berapa tadi? Berharga, bernilai, bermanfaat. Tapi jangan sampai kalian sudah dapatkan sesuatu yang bernilai hari ini, terus waktu kalian pulang, kalian menghasilkan perilaku yang buruk. Oke, sekarang tadi kamu kasih masuk apa di dalam kantong ajaib ini? Uang. Sekarang kamu tutup mata dan kamu ambil 1 lembar kembali. Kasih tunjuk ke kawan-kawan. Ya, 1 lembar saja, pelan-pelan. Nah, kasih tunjuk ke kawan-kawan. Oke, pelan-pelan. Oke, yang ini juga. Pokoknya itu uang sebentar saya tahu saja kasih kembali. Oh. Ambil. Ambil semua. Ambil 1 saja. Lagi. Ini juga 1. Berarti habis sudah. Oh. Masih ada 1 ibu guru. Ibu guru mewakili. Oke. Ada. Oke ya. Yang tadi kalian kasih masuk, yang kalian dapatkan itu adalah yang berharga. Tapi jangan sampai kalian pulang, perilaku kalian tidak berharga. Coba angkat di depan begini. Tadi mereka kasih masuk apa di dalam? Saya tidak
tidak yakin karena kamu tidak kucak mata begini. Ulang, kasih kucak mata, lihat baik-baik. Tadi mereka kasih masuk itu tisu, bukan uang. Tisu. Yakin? Terus kenapa yang keluar tisu? Ayo coba, siapa yang mau kasih penjelasan? Pesannya hari ini begini. Hari ini Pak berharap kalian dapatkan sesuatu yang penting, berharga di dalam pikiranmu, di dalam hidupmu, dan pulang jangan mengeluarkan apa itu. Kasih tunjuk ke teman-teman. Ini namanya apa? Tisu. Kalau tisu yang sudah model begitu namanya apa? Sampah. Siapa yang tahu perilaku sampah? Ada yang tahu? Perilaku sampah itu seperti bully, apalagi? Ejek, apalagi? Suka melawan guru, suka pukul, suka buat kekerasan, itu namanya perilaku sampah. Oke, terima kasih, silakan duduk. Kita masuk dalam definisi anak. Anak itu adalah seseorang yang belum berusia berapa? 18 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Yang berikut, anak yang berhadapan dengan hukum itu adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Kalian mungkin baru pernah dengar ini istilah. Atau sudah pernah ada yang dengar? Belum kan? Nah, anak yang berhadapan dengan hukum itu adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Nanti kita belajar apa itu berhadapan dengan hukum dan apa itu berkonflik dengan hukum. Yang berikut, anak yang berkonflik dengan hukum itu adalah anak yang melakukan tindak pidana. Itu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Di sini sudah ada yang dapat haid perempuan? Sudah? Oke, sudah, supaya kalian jangan malu. Saya titip pesan ini begini, tapi mungkin Kak Iri juga titip, tapi saya titip duluan begini. Bagian tubuh mana saja yang tidak boleh disentuh oleh orang lain? Kalau yang ini namanya apa? Untuk perempuan namanya? Kalau yang bagian kelamin, perempuan namanya? Vagina. Bagus. Laki-laki namanya apa kalau alat kelamin? Kalian laki-laki tolong sebut, bilang penis. 1, 2, 3. Penis. Kenapa harus sebut? Satu kali ada satu kasus, om kandungnya setubuhi ponakan kandung berulang-ulang. Dia tidak malu, dia malu sebut dia punya vagina. Makanya kalian tidak boleh takut dan sebut alat kelaminmu. Siapapun yang sentuh vaginamu, payudaramu, pantatmu, jangan ketawa. Apalagi bibirmu, lehermu, bagian sensitif yang seksualitas itu harus lapor. Oke? Harus apa? Lapor. Lapornya ke siapa? Polisi. Sebelum lapor polisi, lapor dulu Bapak Ibu guru. Kalau Bapak Ibu guru yang bikin, lapor ke orang tua. Kalau orang tua yang bikin, lapor ke dinas sosial. Setelah itu lapor lagi ke polisi. Kenapa? Angka kekerasan terhadap anak itu setiap tahun semakin tinggi. Jadi kekerasan itu akan menghasilkan kekerasan. Nah, kita ini anak-anak ini mewarisi yang namanya kekerasan dari orang tua. Di rumah kalau disuruh, ini nama siapa nih? Mika, begini. Mika, pikul air. Mika bilang, sabar sedikit Bapak. Mama bilang, kau ini tidak bikin pikul air. Pukul, toki di kepala. Lalu Mika besar, Mika dewasa, Mika menikah. Lalu Mika didik dia punya anak. Dulu saya punya mama, kalau suruh saya bikin pikul air dan saya tidak bikin, maka mama toki. Sekarang saya punya anak, kalau saya suruh dia tidak pergi, maka saya toki. Kekerasan menghasilkan kekerasan. Makanya jangan meninggalkan warisan kekerasan kepada generasi. Bapak Ibu guru, saya titip pesan, jangan sampai kita meninggalkan kekerasan terhadap anak-anak kita, karena nanti mereka besok lusa jadi guru akan melakukan hal yang sama juga kepada murid-murid. Pak guru tempeleng seorang siswi, itu siswi ini punya riwayat sakit asma. Jadi tempeleng dia, pas kena di sini dia jatuh semaput. Terus teleponlah ke saya bilang langsung lapor ke polisi biar kita proses gurunya. Artinya apa? Kalau harus menggunakan kekerasan dan mengakibatkan anak
Artinya begini Bapak Ibu Guru, kita harus pastikan ketika kita melakukan hal tersebut aman bagi anak. Sepakat Bapak Ibu Guru? Sepakat. Hanya Bapak Ibu Kepsek saja yang bilang sepakat. Bapak Ibu Guru? Sepakat? Jangan sampai kita meninggalkan legasi atau warisan kekerasan terhadap anak-anak kita. Zaman kita sudah beda. Tadi saya cerita dengan mama kepala sekolah, dulu beliau dipukul oleh dia punya bapak gara-gara tidak pergi sekolah. Kalau sekarang guru pukul ke anak-anak tidak ke sekolah, maka orang tua yang datang. Kenapa kau pukul saya punya anak? Guru yang kena. Kalau dulu kita tidak ke sekolah, orang tua pukul kita. Kalau sekarang kalian pergi tanam padi, orang tua senang. Tapi suruh datang sekolah, orang tua bilang apa? Tanam padi dulu, sekolah nanti saja. Kenapa nanti kalian akan ganti? Ibu guru, saya, ganti Kak Eri. Ganti ini mama-mama, bapak-bapak yang ada di depan. Bilang begini, saya anak hebat. Bilang sama-sama, 1, 2, 3. Saya anak hebat. Kenapa kita harus anak hebat? Karena memang kita itu dilahirkan jadi anak yang hebat. Kalian ini satu pelajaran penting. Sebelum orang kalian lahir saja itu, di dalam Alkitab dia bilang begini, kita lebih dari pemenang. Kenapa Alkitab mau bilang kita lebih dari pemenang? Karena begini, waktu sebelum kalian lahir, bapak dan ibu, bapak mamamu melakukan hubungan intim, itu sel sperma yang masuk untuk membuahi sel telurnya mama itu hanya 1, tetapi yang masuk itu minimal 16.000. 1 itu adalah kamu ini yang ada. Kamu sudah mengalahkan sebelum kamu lahir saja, kamu sudah mengalahkan berapa ribu saudara-saudaramu? Berapa? 15.999 minimal. Harusnya 16.000, tapi hanya 1 saja yang dibuahi, yaitu kamu. Bilang sama teman kiri kananmu, kamu ajaib. Sudah agak paham sedikit? Sudah? Siapa diri kamu? Kamu sudah paham? Sudah mulai paham? Jadi kamu itu anak ajaib. Sebelum lahir saja sudah menang. Nah, waktu kamu sudah dewasa, sudah sekolah begini, dan kamu kalah, maka apa? Apa coba? Kamu tidak laku, kamu kalah. Ya toh? Jadi kalau ada masalah, saya menang. Ada masalah, saya bisa. Ada masalah, pasti saya bisa. Betul? Betul. Jangan jadi orang kalah. Betul? Betul. Saya tadi lihat beberapa piala di sana, saya lihat ternyata ada juara. Kenapa? Karena kalian sebelum lahir saja sudah juara. Bilang sama dirimu, kepala begini, saya juaranya. Ayo, 1, 2, 3. Saya juaranya. Itu baru keren. Berkonflik adalah pertikaian, pertentangan atau rusaknya suatu tekanan atau hubungan yang normal. Jadi konflik itu artinya begini. Mika sini. Dulu saya dengan Mika ini punya hubungan yang baik, akrab. Ketika kami berkonflik, saya maki dia, sakit hati tidak? Kecewa? Kecewa. Saya pukul dia, kecewa. Ini yang namanya berkonflik. Makanya anak-anak itu jangan sampai berkonflik dengan siapapun. Berkonflik itu enak atau tidak? Tidak. Suaranya dalam perut saja. Berkonflik itu enak atau tidak? Tidak. Nah, kalian yang bilang tidak. Jadi berkonflik itu tidak enak. Nah, karena kita dua berkonflik, hubungan yang sebelumnya baik akhirnya jadi rusak. Sampai di sini suka bersahabat. Semua suka bersahabat. Jaga persahabatanmu, jangan sampai terjadi konflik. Kalau sudah ada konflik, minta maaf. Maaf bro, saya salah. Kau minta apa, saya akan kasih. Tapi jangan minta uang tadi Jangan dulu. Kemudian, ini dia. Anak yang berhadapan dengan hukum itu adalah ini. Yang pertama, anak pelaku. Yang kedua, anak korban. Yang ketiga, anak saksi. Jadi kenapa berkonflik dengan hukum itu kita harus ajarkan? Karena tidak hanya sekadar anak pelaku, tapi juga anak korban dan anak saksi. Ini dia. Kenapa? Anak pelaku itu dia yang melakukan masalah. Dia melakukan tindak pidana. Anak korban itu yang menjadi korban. Dan anak saksi ini akan menjadi saksi. Dalam proses persidangan, kalau semuanya anak mereka dipanggil ke
polisi, ke jaksa, dan ke hakim, ke pengadilan. Kalian yang harus sekolah, tapi harus berkonflik dengan hukum. Kami ajarkan ini supaya jangan sampai kalian ada di antara ini tiga. Anak pelaku, anak korban, maupun anak saksi. Ini kasus-kasus yang Pak Beni tangani. Ada kasus pencurian, kasus perlindungan anak, kecelakaan lalu lintas, penganiayaan, narkoba, pornografi, dan pembunuhan. Saya ambil di sini pornografi. Pornografi itu suatu ketika Pak tangani kasus anak SMP dengan SMA pacaran, terus mereka isap bibir sambil bikin video. Cowoknya tidak terima diputusin, dia sebarlah video. Yang punya HP ada di sini. Ada. Bapak Ibu guru boleh periksa HP anak-anak, tidak ada privasi. Itu mendidik. Siapa yang harus bertanggung jawab melindungi anak-anak? Menurut undang-undang itu ada ini. Ada negara, ada pemerintah daerah, ada masyarakat, ada keluarga, ada orang tua wali. Ini menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Semua ini berkewajiban melindungi anak-anak. Tapi faktanya apakah anak-anak terlindungi? Dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 31 dia bilang begini. Anak berhak atas pendidikan dasar dengan tidak dipungut biaya. Itu undang-undang ya. Tidak dipungut biaya berarti apa? Gratis. Tapi pakaian seragam masih dibeli oleh sekolah atau oleh orang tua? Buku? Sepatu? Ballpoint? Tapi undang-undang bilang gratis. Negara harusnya melindungi anak, tetapi faktanya kurang peduli. Saya pakai istilah ini, kurang peduli. Yang berikut, yang kedua, itu adalah masih kurang peduli pemerintah pusat maupun daerah. Yang berikut, masih kurang pedulinya pendidik terhadap anak. Bapak Ibu guru, saya titip pesan ini. Kita harus punya rasa peduli yang kita bangun sama-sama. Kenapa? Karena masih sering terjadi kekerasan di sekolah terhadap anak-anak. Masih kurang peduli lembaga agama terhadap anak. Masih kurang peduli lingkungan sosial. Dan yang terakhir, masih kurang peduli keluarga terhadap anak. Seandainya kalau elemen-elemen tadi semua peduli dengan anak, maka hidup kalian kira-kira kalian bayangkan bagaimana? Pasti sejahtera. Tidak ada kekerasan, ada perlindungan dari negara, ada perlindungan dari sekolah, ada perlindungan dari pemerintah daerah, ada perlindungan dari pemerintah pusat, ada perlindungan dari ini lembaga agama. Lalu yang berikut, ini siapa yang kira-kira peduli dengan kalian? Ada yang bisa jawab? Siapa yang kira-kira peduli sama kalian? Tadi kan yang semua elemen ini nih kurang peduli. Terus siapa yang kira-kira peduli dengan kalian? Selain Tuhan Yesus apa? Kok ini tanya orang tua di sini nih? Semua kasus kejahatan anak itu 70% dari orang tua. Kalian hanya tidak dapat info saja. Pak Beni baru saja tangani kasus opa kandung. Dia punya cucu, punya ini celana, kasih tinggal telanjang, baru dia punya penis berdiri, dia gosok-gosok sampai air sperma keluar. Makanya kamu yang punya adik-adik di rumah, tolong jangan pernah kasih tinggal kamu punya opa gendong kamu punya adik perempuan. Oke? Yang sentuh kamu punya payudara, vagina, penis, itu namanya pelecehan seksual, ancaman pidananya 9 tahun. Pak Guru satu dari Sumba Timur, baru Pak Beni usul dia punya bebas bersyarat, dapat pidana penjara 5 tahun, 3 bulan, subsidi 3 bulan, denda 100 juta. Hanya gara-gara apa? Dia ramas ini siswi punya payudara. Ini siapa yang peduli dengan Anda? Kalian baca sama-sama. Ini dia. 1, 2, 3. Saya sendiri. Siapa? Saya sendiri. Sekali lagi. Saya sendiri. Kamu sendiri, bukan orang tua. Makanya kalau mau sekolah harus sekolah, bukan tanam padi. Ini ketika semua harapan seluruh sirna, ingatlah bahwa dirimu satu-satunya yang menentukan, bukan orang lain. Jadi kita tidak bisa berharap pada negara terlalu banyak, berharap pada sekolah, berharap pada apa lagi? Orang tua, berharap kepada dinas-dinas, berharap pada pemerintah. Kita satu-satunya yang bisa mengatur hidup kita.
Jadi kalau mau berhasil harus sekolah. Sepakat? Sepakat? Peran anak dalam mencegah anak berhadapan dengan hukum. Ini dia. Peran anak itu apa? Yang pertama, berani melindungi diri dan orang lain saat melihat pelanggaran hukum. Yang tadi Pak sudah jelaskan, kalau ada terjadi masalah di depan, jangan jadi pahlawan pergi. Kenapa dia? Nah, nanti kamu jadi saksi. Atau kamu pergi baru tiba-tiba salah sasaran, kamu dipukul atau dilakukan kekerasan, maka kamu jadi korban. Atau kamu emosi karena dia sudah tegur, dia tidak mau dengar, kamu ikut pukul, bang. Lalu kamu jadi apa? Pelaku. Jadi satu-satunya peran adalah ini, berani melindungi diri dan orang lain. Jadi kalau ada teman yang ikut, langsung target pulang. Kita pulang, kita jalan sama-sama. Tidak usah pergi, itu urusan dia. Setuju? Setuju? Kenapa? Karena kita tuh biasa kepo. Kalau ada orang ribut-ribut di sana, kita juga ikut. Mau jadi pahlawan, so jago. Jangan jadi saksi, jangan jadi korban, maupun jangan jadi pelaku. Oke, yang berikut. Ini peran yang pertama. Jangan ikut-ikutan jadi pahlawan. Oke, yang kedua, ini adalah mengedukasi diri tentang hukum. Belajarlah hal-hal yang positif. Artinya mengedukasi diri begini. Belajar mana yang salah, belajar mana yang benar. Betul kan? Jadi orang harus tahu, oh ini salah, berarti dia belajar bahwa itu salah. Oh ini benar, berarti dia belajar bahwa itu benar. Jadi mengedukasi diri, belajar tentang hukum. Kalau saya naik motor, melanggar lampu merah, salah atau tidak? Tidak pakai helm? Oke. Kalau saya pukul teman sampai berdarah, salah atau tidak? Kalau saya maki dia, berarti kalian sementara belajar bahwa ada yang benar, ada yang salah. Kalian sudah tahu, ini namanya mengedukasi diri tentang hukum. Berarti kalian paham, ya kan? Sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi saya optimis, kenapa? Anak-anak itu punya potensi besar sekali. Ada yang punya uang 10.000? Ada? Kita bermain dulu. Jadi saya punya dompet. Kamu punya uang berapa tadi? 10.000. Kamu lipat bagi 2. Lipat bagi 2 ya. Oke. Kalian lihat di sini uang berapa? Berapa? Oke, saya punya dompet masih kosong. Kosong ya. Kamu lihat betul, kosong atau isi? Kamu boleh kasih masuk uang 10.000 itu pas di depan sini. Bisa masuk. Kita tutup ya. Masih yakin ada? Yakin masih ada? Dia bilang masih ada. Tutup dompetnya. Kamu mau ini uang berubah jadi berapa? 100. Orang bilang 100. Kalau kamu? 1.000? 100 sih Pak? Oke. Atau kamu sentuh saja bilang begini, 100. Oh kamu pegang saja, bilang 100. Sambil kamu pegang dompet. Ya kenapa? Karena anak-anak itu punya potensi yang kita orang tua tidak bisa duga. Tadi di dalam ada berapa? Kamu yakin dia berubah? Yakin. Kenapa kamu bisa yakin? Biasa begini. Pak biasa kasih ini apa namanya, ceritanya begini. Biasa wanita-wanita itu paling tidak suka ada 3 kosong dalam hidup. Yang pertama otak kosong, yang kedua omong kosong, yang ketiga dompet kosong. Laki-laki, kamu ingat baik-baik, jangan sampai besok lusa kamu punya otak kosong, kamu tukang omong kosong dan punya dompet kosong. Maka kamu tidak laku. Jadi kalau kamu mau supaya kamu punya pacar yang kamu sudah kerja, harus isi otak dengan baik, punya dompet ada isi, maka kamu banyak sekali cewek-cewek tergantung di belakang. Nah, nona-nona di sini nih punya kriteria itu, harus punya. Nanti besok lusa kalau saya sudah dewasa, saya mau menikah, maka harus punya 3 kriteria tadi. Apa saja tadi? Otak ada isi, dompet ada isi, tidak omong kosong. Setuju nona-nona? Setuju.
Makanya nono jangan asal kawin saja. Saya cinta dia Bapak, biar dia mabok saya cinta. Padahal otak kosong, tuh ngomong kosong kan, dompet kosong. Laki-laki dengar, harus kerja keras, harus belajar keras. Supaya besok lusa kamu punya otak jangan kosong, dompet ada isi. Isinya berapa? Dompet itu isi merah-merah semua. Merah-merah itu berapa itu? 100. Jangan 1000. 1000 bisa beli rokok tidak cukup. Hanya beli snack saja. Tadi kamu sudah ini toh, kamu ambil tutup mata dan ambil uang. Pelan-pelan. Oke. Sudah, kamu boleh buka sudah. Itu uang tadi berubah atau tidak? Kok uang bisa berubah jadi 100? Tadi dia kasih masuk warna merah, itu uang merah-merah dia berubah jadi 100. Pesannya ini, sebenarnya diri kalian itu, kalian mungkin ukur hanya 10.000. Tapi sebenarnya di dalam diri kalian itu punya potensi besar, bisa 100.000. Seperti ini dompet ajaib. Ibu-ibu guru yang mau beli ini dompet boleh? Bisa kasih 10.000. Tiap hari kasih 10.000. Pulang mengajar pikir sudah berubah 100. Tapi tolong titip pesan di suami, Bapak saya taruh 10.000 di dalam. Nanti Bapak tolong ambil dan Bapak taruh ganti 100 Jadi begini, saya sengaja bawa permainan-permainan dan saya sebut sebagai permainan ajaib karena saya ingin apa? Saya punya anak-anak di sini semua anak-anak ajaib. Meskipun kalian orang pandang bahwa kamu masih anak kecil, hanya 10.000, tapi di dalam diri kalian itu punya potensi besar, bisa 100.000. Sepakat? Bilang saya lah orangnya. Taruh tangan di dada begini, saya orangnya. Jangan takut, jangan malu, karena kalian harus dari sekarang betul-betul yang hanya peduli dengan kalian adalah siapa? Diri sendiri, bukan orang lain. Terima kasih, silakan duduk. Oke, yang berikut adalah ini. Tidak meniru perbuatan negatif dari media. Inilah yang sekarang terjadi. Jadi anak-anak itu biasa nonton, kalau dulu ada Smackdown, cara banting, cara tendang, nanti bercandanya pakai itu dulu. Sengaja lari, tendang, tiru dari media. Lama-lama dari bercanda-bercanda jadi serius, akhirnya jadi korban. Betul, jadi pelaku maupun jadi korban. Nah ini kasus anak yang Smackdown itu karena anak suka meniru. Makanya kalau nonton punya ada TikTok apa begitu, yang peduli dengan dirimu adalah hanya kamu sendiri. Hati-hati scroll video-video yang tidak bermanfaat. Ini bagian dari sini, mengedukasi diri tentang hukum. Supaya tidak boleh berkonflik dengan hukum. Yang pertama adalah kenali diri sendiri. Itu yang paling tahu dengan diri kita adalah kita sendiri. Jadi kalau kamu tahu bahwa kamu biasa cepat emosi, maka jangan gabung di kelompok yang emosi. Karena anak-anak usia-usia kalian ini namanya sementara cari jati diri. Jadi kalian selalu menunjukkan jati diri kalian dengan cara yang negatif. Masih kecil, belum tahu cari uang, masih harap uang jajan dari orang tua, tapi sudah beli. Kalau kalian bergaul dengan anak-anak seperti itu, percayalah bahwa kalian akan menjadi anak-anak yang punya potensi pelaku kejahatan. Kami ini tangani 400 kasus anak lebih, semua dimulai dari hal-hal kecil. Jadi jangan sampai kalian memulai yang kecil-kecil akhirnya jadi besar. Kemudian yang kedua adalah membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Apa saja kebiasaan baik? Kebiasaan baik itu mulai dari rumah. Bangun tidur harus jam berapa? Jam 9? 11? Ada yang jam 5, jam 6. Berarti tidak sepakat ini. Sepakat jam berapa? Jam 5. Oke. Pak, kasih jam 6 lah supaya kalian harus punya banyak tidur. Nanti Bapak Ibu Guru boleh kasih mereka buat semacam MOU dengan sekolah bangun jam 6. Kalau datang terlambat berarti itu dia tidak taati peraturan sekolah, jam 6 dia bangun. Kalau anak yang bangun jam 6 maka dia akan datang ke sekolah bangun cepat. Habis bangun dari jam 6 bikin apa? Ayo. Mandi. Habis itu apa lagi? Sikat gigi. Apa lagi?
sarapan. Itu butuh waktu berapa lama? Setengah jam lah. Ya, berarti setengah 7 sudah harus jalan ke sekolah. Datang sekolah, pulang jam berapa? Jam 1. Sampai rumah jam berapa? Jam 2. Oke, jam 2 sampai bikin apa? Makan. Habis makan? Tidur. Oke, bagus. Habis tidur? Bangun. Betul, baru kalau tidur harus bangun. Jangan sampai tidur terus. Harus bangun. Habis bangun bikin apa lagi? Ya, tidak ada yang main HP di sini kah? Terus kenapa tidak jawab? Lupa, tidak jujur. Harus jujur. Pak, bangun pagi-pagi jam 4 saya main HP sampai jam 6. Setelah sore, habis itu bantu orang tua, cuci piring, sapu halaman, timba air, apalagi kasih makan hewan. Biasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Habis itu apalagi? Mandi. Habis mandi, habis apa lagi? Ya minum, belajar. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Bapak ini juga pembimbing anak-anak yang bermasalah hukum. Itu Bapak ini punya program rutin bagi anak-anak tersebut. Dari jam bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Kalian tolong pulang, tulis di kalian punya catatan, bikin catatan harian, bangun jam berapa, habis bangun bikin apa. Coba latih kebiasaanmu itu, maka kamu akan menjadi anak-anak yang berhasil. Percayalah, kamu akan menjadi anak-anak yang disiplin. Jadi mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Jadi pulang bikin catatan di rumah, kebiasaan baikmu dari bangun tidur sampai tidur kembali. Pastikan tidur jam 9 malam. Oke? Sepakat? Sepakat. Saya percaya bahwa kalau kalian melakukan itu, kalian akan menjadi anak-anak yang berhasil. Lalu yang berikut adalah memiliki prioritas hidup. Kenapa prioritas hidup? Berarti ini, kita punya rencana-rencana. Di sini ada yang punya cita-cita? Ada. Cita-cita itu sudah direncanakan. Saya ingin besar, saya akan menjadi pemain sepak bola. Maka dari sekarang berlatih sepak bola. Tadi saya lihat ada piala-piala bola kaki, bola voli. Saya optimis suatu ketika kita akan nonton, mungkin salah satu dari kalian terpilih menjadi pemain timnas. Bangga? Bangga. Kalau kalian nonton, kamu punya teman yang jadi, misalnya ini nama siapa dia? Rinto. Jadi pemain timnas, waktu dia kocek-kocek bola, kamu bilang itu saya punya kawan, gol. Nah, iya, senang. Karena dia pemain timnas. Jadi punya prioritas hidup. Rencanakan. Kalau hobi main bola kaki, berarti sisihkan waktu jam berapa latihan? Jam 4 sampai jam 5 latihan bola kaki. Kalau voli, sisihkan waktu buat tim. Kita 10 orang. Jam 3 kita mulai latihan sampai jam 4:30. Nanti kita pulang bantu orang tua. Bisa? Itu namanya prioritas hidup. Terus kalau ini, satu yang Pak tambahkan adalah ini, mendoakan rencana itu. Jadi kita ini punya rencana sebagus apapun, tapi kita harus meyakini bahwa yang memiliki hidup kita adalah siapa? Tuhan. Permainan terakhir. Ini namanya buku ajaib. Masih kosong. Bisa ada gambar? Bisa ada gambar? Bagaimana kau tahu bisa ada gambar? Tapi begini, kalau kalian membiasakan hidupmu dengan perilaku-perilaku buruk, perilaku buruk itu produk dari siapa itu? Itu biasa kalau orang sebut perilaku jahat itu perilaku dari mana? Anak siapa itu? Anak siapa? Anak iblis. Siapa di sini anak iblis? Tidak ada Kamu bilang begini, saya bukan anak iblis. Sentuh saja, saya bukan anak iblis. Kamu juga. Dia bukan anak iblis. Memang bukan anak iblis. Dari tadi buku yang kosong sekarang sudah bisa ada gambar iblis. Dan kamu bilang begini, saya anak Tuhan. Ini juga. Yang ini. Wah, semangat dia. Ini. Laki-laki dulu ini. Oke, dia anak Tuhan. Yakin? Yang tadi anak iblis sekarang bisa berubah jadi anak Tuhan. Sekarang kamu hapus ini gambar semua. Tangan begini saja, hapus. Dia sudah hapus, sudah kosong kembali.
punya titip ini pesan begini. Kalau lihat buku, pastikan bahwa dirimu anak siapa? Tuhan. Anak Tuhan. Jangan sampai jadi anak iblis. Anak iblis perilakunya jahat. Kalau anak iblis, maka kita akan ketemu dengan anak pelaku, suka melakukan tindak kejahatan. Ya, oke? Ada pasal 76C, itu Undang-Undang 3 2014, itu dia bilang apa? Kekerasan terhadap apa di sini? Anak. Kekerasan terhadap anak kena pidana penjara berapa? 3 tahun. Oke, kalau kekerasan sebentar nanti Kak Iri akan jelaskan. Tapi kekerasan terhadap anak itu dia sifatnya umum. Tidak ada kekerasan fisik, psikis, verbal. Namanya kekerasan. Anak alami kekerasan dapat dipidana. Anak dengan anak melakukan kekerasan dapat dipidana. Ini salah satu patokan ini, pasal 170. Barang siapa dengan terang-terangan dengan tenaga. Kamu lagi nikah. Saya suka bermain sama dia nih. Kalau bercanda bercanda. Dia jaga seronok. Pakai tenaga tidak? Pakai tenaga. Kalau tenang pakai tenaga tidak? Pakai. Toki pakai tenaga tidak? Pakai. Semua yang pakai tenaga kena pidana berapa di sini? Sekarang tanganmu, kakimu jangan pakai untuk melukai orang lain. Pakai tenaga dapat dipidana. Sudah paham? Kekerasan tadi terhadap apa? Terhadap siapa? Terhadap siapa? Pakai tenaga atau tidak? Pakai tenaga. Jadi kalau kalian melakukan itu dapat dipidana. Kasih Nika, saya kasih kamu hadiah. Karena dari tadi saya sering ini sama dia aja saya kasih hadiah. Kalian tahu, kalian di sini mungkin daerahnya terpencil ya, jauh dari kota. Tapi kalian punya masa depan yang sama berhasil. Ini terakhir. Kita tidak dapat memilih kita dilahirkan di mana, dalam keadaan bagaimana, dari keluarga apa. Tetapi kita dapat memilih menjalani hidup bagaimana dan seperti apa. Artinya begini, kamu tidak bisa memilih lahir dari orang tua siapa, tapi kamu bisa menjalani hidupmu seperti apa. Kalau sepanjang hidupmu miskin, maka itu salah dirimu sendiri, karena kamu tidak kerja. Orang waktu lahir itu tidak langsung saling membenci. Dia belum bisa membenci karena dia belajar membenci. Yang mau belajar benci di sini ada? Kalau bisa belajar benci, berarti bisa belajar mencintai, mengasihi satu dengan yang lain. Lalu yang berikut. Nah, ini ada yang kenal? Siapa ini? Oke, dia bilang begini. Barang siapa ingin mutiara harus terjun di lautan dalam. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dan akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Dia bilang apa? 1000 orang tua dibanding dengan 10 pemuda, lebih hebat 10 pemuda. Kalian lebih hebat dari berapa? 1000 orang tua. Bilang itu saya. Itu yang ketiga, itu saya. Itu saya. Oke, ini yang terakhir. Satu lagi. Kenal yang ini? Kenal. Yang mana itu? Yang itu? Dia bilang begini. Setiap orang tua punya cara yang berbeda untuk mengasuh anak-anaknya. Namun semua orang tua punya tujuan yang sama, yaitu untuk kepentingan terbaik bagi anak. Artinya begini, kalau ada orang tua yang asuh kalian pakai kekerasan, itu orang tua tidak baik. Makanya kalau Pak Beni selalu ajar anak-anak sekolah minggu, kalau mamamu, bapamu pukul kamu, pergi peluk atau maki begini, kamu nih anjing betul, pergi langsung gonggong. Kenapa kau gonggong? Karena bapak bilang saya anjing. Ya toh, anjing kan apa, menggonggong. Karena dia bilang, babi ini langsung orang tua yang baik pasti dia akan baik juga untuk anak-anaknya. Oke, ini yang terakhir. Kalian boleh baca sama-sama dan tolong tangkap satu pesan penting dalam hidupmu. 1, 2, 3.
Itu adalah siapa? Itu adalah saya. Bilang 1, 2, 3. Itu adalah saya. Kenapa Pak pakai berhasil? Kalau jadi bupati, bupati yang berhasil, bukan bupati yang korupsi. Jadi guru-guru yang berhasil. Jadi petani-petani yang berhasil. Jadi peternak-peternak yang berhasil. Terakhir, saya tidak ukur kalian hari ini model begini, tapi 10 tahun akan datang saya akan ketemu orang-orang hebat dari sini. Siapa tahu besok ada jadi bupati, ada yang jadi camat, dari guru, semua ada dari sini. Ini saya kasih contoh anak Sumba, namanya Susanti Dapataka. Dia meraih medali emas pada PON Papua. Ya, ini rumahnya seperti ini, tapi akhirnya dia bisa meraih medali emas. Yang kamu punya tidak menjamin kamu berhasil atau tidak. Meskipun rumah seperti ini, tapi dia bisa sukses. Ingat, kalian adalah anak-anak yang berhasil, anak-anak yang menang, anak-anak yang sukses. Ke depan saya akan ketemu dengan orang-orang hebat dari SMP Negeri 3, Umburatugai Barat, karena di sini juga ada guru-guru yang hebat, guru-guru yang sukses yang akan mendidik kalian menjadi anak-anak yang hebat. Tuhan berkati, shalom dan selamat siang. Oke, bisa kembalikan.